Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Waida, absen 29 dari 10 IPA 4. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teks biografi Sandiaga Uno. Sandiaga Uno dikenal sebagai pengusaha muda dan politisi Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Memiliki nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno, lahir dari keluarga harmonis yaitu Mein R. Uno dan Razif Halik Uno. Tempat kelahirannya adalah Rumbai, Pekanbaru, Provinsi Riau, tanggal 28 Juni 1969. Ayah Sandi bernama Razif Halik Uno, lahir pada tanggal 1 Maret 1936, Gorontalo. Awalnya, sang ayah bekerja sebagai seorang karyawan perusahaan Caltex Provinsi Riau, kemudian setelah masa kerjanya berakhir, ia mengajak keluarganya untuk pindah ke Jakarta pada tahun 70-an. Pendidikan sekolah SD sampai SMP 12 Wijaya, Kota Jakarta ia lakukan dengan semangat dan nilai yang baik. Selanjutnya, Sandi melanjutkan pendidikannya ke SMA Katolik. Sandiaga Uno termasuk salah satu siswa yang cerdas dan berprestasi. Sandi berhasil lulus dengan sempurna saat setelah menempuh studi di kuliah Wichita State Universitas Amerika. Setelah ia lulus dari kampus Wichita State, selanjutnya Sandi bekerja pada Bank Suma yang waktu itu Surya Jaya adalah sebagai pemiliknya. Kemudian sudah 1 tahun bekerja, ternyata prestasinya sangat baik. Pada saat mendapatkan beasiswa, Sandi berusaha dengan baik hingga lulus kuliah lagi mendapatkan nilai IPK 4. Kampusnya adalah George Washington University, letaknya di negara Amerika Serikat. Selanjutnya ia bekerja di Singapura pada tahun 1993. Pada saat itu pula, Sandi memutuskan untuk bergabung ke salah satu perusahaan investasi negara tersebut yang terkenal dengan nama Sea Power Asia Investment Limited, berperan menjadi manajer investasi. Setelah melakukan pekerjaannya tersebut, kira-kira sudah mencapai waktu 2 tahun lamanya, kemudian Sandi memutuskan untuk pindah kerja ke Kanada, tempatnya pada tahun 1995-an. Perusahaan barunya memiliki nama NTI Research Ltd dan bahkan ia mendapatkan jabatan tinggi. Sandi sempat rasakan saat perusahaan tempat ia bekerja mengalami krisis moneter hingga mengalami kebangkrutan. Alhasil, para karyawan ter-PHK termasuk beliau. Keputusan Sandi tersebut kemudian kembali ke tanah kelahirannya Indonesia dan mencoba untuk memulai kehidupan barunya. Pada awal kepulangannya, ia sempat menjadi pengangguran. Akan tetapi, beliau memutuskan untuk mencari pekerjaan. Namun banyak sekali kendala hingga akhirnya tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Hampir 25 lamaran ke perusahaan dan mereka menolaknya. Dari pengalaman pahit tersebut, ia mengubah pikirannya dari karyawan menjadi ke pengusaha. Pemikiran menjadi seorang pengusaha ia jalani bersama temannya yang bernama Edwin Suryajaya tahun 1998 dengan mendirikan sebuah perusahaan investasi yaitu PT Satoraga Investasi Sedaya. Bermulai di sini mereka menjalani bisnis bersama-sama. Lantara kekuatan dan semangat dari keduanya tersebut, maka mereka memanfaatkan setiap jaringan dengan baik agar bisa terhubung ke berbagai perusahaan, maupun lembaga dalam negeri dan luar negeri. Dengan demikian, bisnis Sandiaga Uno akhirnya bisa mengalami keberhasilan. Bisnisnya tersebut bergerak dalam bidang telekomunikasi, produk kehutanan, dan pertambangan. Sistemnya adalah mencari modal dari investor, kemudian dana tersebut Sandi jadikan untuk mengakuisisi pada sebuah perusahaan yang mengalami masalah keuangan, lalu ia memperbaikinya. Setelah mengalami keberhasilan luar biasa, kemudian suatu ketika majalah Forbes menyantumkan nama Sandiaga Uno sebagai salah satu orang terkaya asal Indonesia. Pada waktu itu, prediksi kekayaan beliau mencapai 400 juta US dollar. Ia mendapatkan peringkat ke-29 pada tahun 2013. Pada saat itu pula, perusahaan yang ia kembangkan bernama Saratoga Capital merupakan yang terbesar dan mempunyai banyak karyawan sekitar 20 ribuan pekerja. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 2015, beliau mundur dari jabatan direktur utama dari bisnisnya tersebut. Ia juga masuk kategori orang terkaya ke-63 di Indonesia versi Globe Asia. Kemudian ia melakukan petualangan dengan menjabat kembali menjadi Komite Ekonomi Nasional dan juga menerapkan sebagai bendara ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Sandi yang sedari dulu dengan sosok wanita bernama Nur Asia, mereka kemudian memutuskan untuk menjalani ke jenjang lebih serius yaitu menikah.
Perjalanan kisah cintanya tersebut ternyata sudah Sandi jalani ketika dirinya masih mengenyam bangku sekolah menengah pertama yaitu SMP, kemudian hubungan asmara dengan Nur Asia berjalan sampai menuju ke perkuliahan. Setelah itu mereka menikah. Waktu memang begitu lama sehingga hasil dari pernikahannya tersebut mereka telah mempunyai 3 anak dengan nama Amira Atifa Uno, Sulaiman Saladin Uno, dan Anissa Atira Uno. Pada tahun 2017, Sandi memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Sandi menjadi wakil gubernur berpasangan dengan Anies Baswedan. Pada waktu itu nama beliau sangat ramai orang membicarakannya. Pada tahun 2018, Sandi mengundurkan diri dari kursi wagubnya untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Namun pasangan Prabowo Sandi kalah suara oleh Jokowi Makruf dalam Pilpres 2019. Di tahun 2020, Jokowi mengangkat Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf menggantikan Wisnu Utama. Sekian presentasi saya tentang teks biografi Sandiaga Uno. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan mohon maaf untuk ketelatan mengupload video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.